Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading kamu untuk bulan ini. Kita akan ngebahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan ya. Bisa jadi orangnya masih ada di hidup kamu, bisa jadi orangnya udah nggak ada karena kalian berhenti berkomunikasi. Atau mungkin kalian sudah putus dan sangat mungkin kalian berhenti berkomunikasi ya saat ini. Kalian membaca reading ini, mendengar reading ini. Dan akan ada reuni maksudnya kalian akan ketemu lagi, berbicara lagi, atau semesta mendatangkan sebuah situasi. Karena di sini ada twin flame. Untuk kalian yang resonate maupun yang tidak resonate, anggap aja kalau kalian lagi nggak resonate sama twin flame ya anggap aja kayak kalian lagi terpisah, terus ada orang yang terpisah ini mau datang ke hidup kalian, mau berkomunikasi, membahas apapun yang belum sempat dibahas di waktu lampau. Di sini ada twin flame, hubungan yang sangat triggering tapi juga hubungan yang sangat transformatif untuk tiap individu yang ada di dalamnya, karena kalian gak akan pernah sama setelah ketemu twin flame kalian. Atau kalau kalian yang gak resonate sama twin flame, hubungan ini membuka mata kalian tentang diri kalian, tentang orang itu, tentang banyak hal yang berubah dari cara berpikir, dari cara hidup setelah kalian ketemu orang ini. Akan ada pertemuan ya, dengan kartu ini akan ada pertemuan, perbincangan, untuk apa ya, kalau kalian berakhirnya misalnya nggak baik-baik gitu ya, kayak kalian mau mencoba, walaupun kalian belum terpikir nih untuk memulai lagi, coba lagi dari awal, kalian ketemu dulu, setidaknya kalau misalnya nggak berakhir baik-baik, kita coba berdamai, seperti itu ya. Karena di sini ada sesuatu yang mengejutkan. Yang mengejutkan ini adalah komunikasi nggak terduga dari orang ini. Sangat mungkin karena ini masih Mercury retrograde, sangat mungkin ada momen hidayah dari apa ya, dari semesta gitu yang membuka mata hati orang ini, kayak apa yang dia perlu lihat dari hubungan kalian, kayak tiba-tiba dia ngerti gitu, kayak semesta memberikan sebuah pemahaman. Oh, ada yang menunggu mungkin ya, gini, karena twin flame kalian resonate atau enggak, anggap aja orang ini kayak kalian masih ada perasaan ya, orang itu juga masih ada perasaan ya, walaupun gak berakhir baik-baik ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membayang-bayangi di pikiran kalian tentang orang ini. Oke, kita gak berakhir baik-baik, tapi kenapa kok masih mikirin aja, kayak kok aku masih merasakan energi dia di hidup aku, hal-hal semacam itu ya. Kalian mau membahas ini, tapi karena kalian lagi gak berkomunikasi, kalian jadi kayak bingung nih gimana. Kenapa aku masih pikirin, kenapa aku masih merasakan energinya. Untuk kalian yang bisa merasakan energi ya, lihat tower, momen tak terduga, momen hidayah, momen akhirnya kayak orang itu kayak apa ya, mengerti. Itu yang menggerakkan dia untuk mengajak berkomunikasi lagi, untuk membahas apapun yang perlu dibahas, entah kelanjutannya. Lihat 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 nih kalian ya yang nonton reading ini, siap-siap orang ini mau datang. Kalaupun kalian udah gak berkomunikasi sekian lama, gak peduli kalian gak berkomunikasi sekian lama, gak peduli gimana kalian berakhirnya baik atau enggak, ini ada yang menunggu, ada yang mau datang. Gak peduli dia sejauh apa, beda pulau, beda negara. Ini kartu komunikasi gak terduga ya, bisa juga momentum gak terduga, cepat dan mengagetkan. Tapi karena aku udah kasih tahu sekarang, kalian mungkin gak terlalu kaget pas orang itu udah menghubungi kalian. Kalian gini, pas orang ini datang ya, atau kalian pas orang ini mulai berkomunikasi gini, kayak oke, kamu datang sekarang, kita mau ngapain, kita mau bahas apa, kamu hati-hati. Karena tetap kan kalian berdua itu punya kayak cerita gitu di belakang. Jadi karena udah gak komunikasi, udah gak berhubungan, kalian hati-hati gitu. Karena gimana pun kedua belah pihak, karena sangat mungkin berakhirnya gak baik, itu ya masih ada sisa-sisa dari masa lalu. Hubungan spiritual yang sangat kuat. Bahkan mungkin kalian berkomunikasi ya di alam mimpi sama orang ini. Atau untuk kamu yang sensitif atau punya kemampuan spiritual atau bakat spiritual, kalian bisa merasakan energi orang ini, bahkan mungkin bisa berkomunikasi secara telepatik sama orang ini. Ini adalah
ketika kartu ini muncul di reading tentang hubungan ya, ini hubungan spiritual yang sangat kuat sih. Makanya tadi ada twin flame di sini. The world. Ada sebuah siklus yang berakhir di hidup orang itu. Mungkin dia dengan karmic relationship-nya, mungkin ada terjadi sesuatu di hidup dia. Kayak dia juga merasakan hal yang sama, kayak udah berakhir nih. Aku marah sama orang ini. Aku gak terima dengan apa yang dia lakukan, atau aku gak terima apa yang terjadi saat itu. Tapi kayak sama, masih kepikiran, masih bisa merasakan energinya, masih suka datang di dalam mimpi, hal-hal semacam itu ya. Dan di situ dia melihat kayak nengok kembali ke hubungan ini. Kayak mungkin aku melewatkan seseorang yang berharga. Karena apa? Sebelum kita ketemu twin flame lah gitu. Kayak mungkin kita belum ada kedewasaan secara emosional, spiritual. Kayak kita perlu banyak belajar karena twin flame itu adalah cermin dari diri kita. Jadi kayak ada part-part diri kita yang misalnya kita gak suka, misalnya kita nggak lihat, itu akan dipantulkan oleh twin flame kita, makanya triggering, makanya hubungannya panas karena berantem mulu, karena dia memantulkan sisi kita yang kita nggak suka, kita nggak lihat, jadi pasti pantulin, kita nggak terima, ego kita terluka, putus nyambung, akhirnya putus beneran, terus berhenti komunikasi berbulan-bulan. Ada healing, kalian di momen terpisah ini, dia healing, kamu healing. Dan ketika twin flame itu ya, ketika tiap individu yang ada di dalamnya kayak healing dirinya, berevolusi dengan perjalanan spiritualnya, berusaha membuat dirinya menjadi the best version of themselves, menjadi versi terbaik diri masing-masing. Ketika itu frekuensi mereka bisa ketemu, ketika masing-masing berusaha untuk menjadi versi dirinya terbaik. Disitulah baru frekuensinya bisa ketemu. Kalau masih egois, masih masih perlu banyak hal yang perlu diselesaikan, di situ energi nggak akan ketemu. Masih ada yang codependent, masih ada yang needy, masih ada yang mau controlling dalam sebuah hubungan. Di situ energinya belum ketemu. Makanya ada yang namanya runner dan chaser. Ada orang yang mau lari mulu bawaannya, ada yang bawaannya mau ngejar mulu karena codependent, karena nggak bisa hidup tanpa orang itu, karena ada yang perlu dipulihkan dulu dari dirinya, dari tiap individu yang berada dalam twin flame ini. Oke. Satu chapter gini, siklus pemulihan diri kalian, siklus kalian berpisah ini akan segera berakhir ya, dan cuman masalah waktu untuk orang ini datang, untuk orang ini berkomunikasi dengan kamu lagi, cuman masalah waktu, karena dia juga ada chapter hidup dia yang udah selesai, siap masuk chapter baru, kamu juga demikian. Kalian udah sama-sama menjalani healing proses kalian, dan disitulah frekuensi kalian sama ya, kalian udah bisa masuk di frekuensinya. Entah kalian kayak berdamai dan jalan masing-masing, atau kalian berdamai dan mencoba mulai lagi dari awal. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.